how to turn it on? Pria ini bernama Johnny English. Ia merupakan salah satu top agen dari MI7. Saat ini ia berada di kuil Shaolin, tepatnya di Tibet, sedang berlatih bela diri dan terlihat sudah sangat ahli. Ini buktinya. Tujuan pertama dari latihan bela diri Shaolin ini adalah untuk membuat pikiran harus menjadi tuan bagi tubuh. Pikiran yang kuat mampu memisahkan tubuh dari penderitaan. English pun sangat mampu melakukannya. Dan tujuan kedua bela diri Shaolin ini adalah membuat keras bagian-bagian yang masih lunak. English pun mulai berlatih dengan cara menarik batu dengan menggunakan bagian yang masih lunak tentunya. Setelah menjalani latihan selama beberapa waktu, Johnny English dinyatakan siap oleh gurunya. Dan kebetulan ia mendapat panggilan dari MI7 untuk menyalakan sebuah misi. Setibanya di Inggris, ia langsung bertemu dengan kepala MI7 saat itu, biasa dipanggil Pegasus. Pegasus memberikan tugas kepada English untuk bertemu dengan mantan agen yang bernama Titus Fisher di Hong Kong. Karena Titus memiliki informasi tentang rencana pembunuhan Perdana Menteri Cina, dengan penuh kesiapan English pun bersedia. Kemudian English bertemu dengan agen One, yaitu Simon. Simon mengantarkan English bertemu dengan salah satu perakit peralatan yang dipakai oleh para agen MI7, yaitu Pat. Pat merancang sebuah mobil Rolls-Royce Phantom khusus untuk English, yaitu mobil itu bisa merespon apapun yang diucapkan oleh English. Ngomong hidup, mobilnya pasti hidup. Ngomong jalan, mobilnya pasti jalan. Ngomong angin, mobilnya pasti kentut. Dan itu mustahil. Setibanya di Hong Kong, English ditemani oleh salah satu agen yang masih baru, yaitu Tucker. Mereka langsung bertemu dengan mantan agen MI7, yaitu Titus Fisher. Fisher memberikan informasi bahwa rencana pembunuhan kepada Perdana Menteri Cina akan dilakukan oleh kelompok bernama Vortex. Dan anggota Vortex ada 3 orang. Mereka masing-masing memiliki satu kunci yang jika disatukan, maka kunci itu bisa mengakses sebuah senjata rahasia. Sementara di seberang terlihat seorang nenek-nenek yang kelihatan sudah tua. Ya iyalah, mana ada nenek-nenek masih muda. Kelihatan nenek itu hanya seorang cleaning service biasa, tapi ternyata ia adalah seorang pembunuh bayaran yang rupanya mengincar Fisher dan sedang mempersiapkan senjata. Kemudian Fisher langsung tumbang. Mereka berusaha mengejar pembunuhnya tapi tidak melihat siapapun kecuali seorang nenek-nenek biasa yang sedang membersihkan lantai. English segera menyuruh nenek itu untuk pergi dari tempat itu karena tidak aman. Tapi ia melihat sebutir peluru dan belum sempat mengejar nenek-nenek itu, tiba-tiba datanglah seorang pria Asia yang langsung membawa kunci tersebut dan kemudian kabur. English dan Tucker berusaha mengejarnya, tapi pria itu begitu lincah, selincah Irfan Gunawin. Waduh. English tidak mau kalah, ia memanfaatkan celah-celah dalam situasi yang ada. Pria itu berusaha turun dari gedung dengan kelincahannya, sementara English dengan santainya menggunakan lift. Kejar-kejaran masih terjadi, dari kejar-kejaran di darat menjadi kejar-kejaran di laut. Pria itu menggunakan speedboat. English dan Tucker tidak mau kalah, mereka menggunakan kapal pesiar, tentunya yang sudah disediakan oleh para kru film. Dan pertarungan antara agen MI7 dan pembunuh utusan Vortex pun dimulai. Dengan santainya English mengeluarkan jurus injak papan dan mereka pun berhasil merebut kunci itu. Setibanya di markas MI7, English segera memberikan informasi yang ia dapatkan dan segera menyerahkan salah satu kunci dari senjata rahasia Vortex. Tapi ternyata kuncinya sudah tidak ada. English baru mengingat ternyata ada seorang pria yang menyamar menjadi seorang pramugara yang sempat menyimpan koper itu ketika mereka di dalam pesawat. Kemudian ia mendengar mesin vakum pembersih lantai dan English langsung menyerang nenek itu yang sepertinya adalah seorang nenek pembunuh Titus Fisher. Tapi ternyata nenek itu adalah ibu dari Pegasus atasannya. Waduh. Karena hal itu, Kate Summer membawa English ke ruangannya untuk mengakses ingatan ketika kejadian pembunuhan Presiden Campbell di Mozambik. Ternyata saat kejadian, English merupakan seorang kepala security yang bertanggung jawab untuk menjaga keamanan Presiden Campbell. Kemudian ia dipanggil oleh seorang wanita cantik berbodi aduhai dan lagi-lagi berambut blonde. Dan di saat itu ia melihat Titus Fisher, Artem Kalenko, dan salah satu orang yang tidak diketahui. Ketiga orang itu merupakan anggota dari Vortex. Kemudian wanita cantik itu mulai
Sebagai kepala keamanan yang profesional, English tidak tergoda karena ia lebih memprioritaskan tugas dibanding hal lainnya. Tapi ternyata. Dan di saat itu, Presiden Campbell ditembak. Karena mendapatkan informasi itu, English dan Tucker segera mencari tahu lebih dalam tentang Martin Kalenko, yang merupakan agen ganda dari MI7 yang kebetulan sudah dipecat. English menyamar menjadi Peter Adam, seorang pemain golf lawan tanding dari Kalenko. Setibanya di lapangan golf, mereka langsung memulai pertandingannya. Pertama, giliran English yang memukul dan mengatur posisi kakinya dan pinggulnya terlihat seperti penyanyi dangdut yang mendapatkan banyak saweran. Dan di sini English menyebutkan nama Titus Fisher untuk memancing reaksi dari Kalenko ketika Kalenko berbahasa Rusia dan menyuruh anak buahnya untuk membunuh English. Ternyata itu adalah seorang nenek yang sama yang pernah menembak Fisher. Kini ia menembak Kalenko. English dan Tucker berusaha menyelamatkan Kalenko dengan cara segera membawanya ke rumah sakit dengan menggunakan helikopter. Perjalanan udara pun dimulai. Di perjalanan, English menyuruh Tucker untuk membuat Kalenko supaya tetap bisa bertahan. Dan inilah yang dilakukannya. Don't give up on us, baby. Don't give up on us, I know. Setibanya di rumah sakit, Kalenko memberikan informasi yang sangat penting. Ternyata 3 orang anggota Vortex masing-masing merupakan anggota dari pertama Kalenko yang merupakan agen KGB. Yang kedua adalah Titus Fisher yang merupakan anggota CIA. Dan yang terakhir belum diketahui, tapi yang pasti ia merupakan anggota dari MI7. Kemudian Kalenko menyerahkan kepada English kunci yang kedua. English segera mengadakan rapat dengan Perdana Menteri Inggris dan beberapa atasannya di MI7. Dalam rapat itu mereka membahas tentang ada rencana pembunuhan dari Vortex kepada Perdana Menteri Cina di saat kedatangannya di Inggris beberapa waktu ke depan. English segera memberikan informasi bahwa anggota dari Vortex ada 3 orang dan 2 orang sudah tewas karena ditembak oleh pembunuh bayaran utusan dari orang ketiga. Pegasus meminta English untuk segera mencari tahu siapa orang ketiga yang merupakan anggota dari Vortex. Tapi karena tombol kursinya kepencet. Apakah kepencet adalah bahasa Indonesia yang baik dan benar? Sudahlah. English bertemu dengan Simon dan menanyakan kira-kira siapa orang ketiga anggota dari Vortex yang ada di MI7. Simon langsung meminta sebuah kunci. Dengan polosnya English memberikan kunci itu. Dan ternyata orang ketiga yang mereka cari-cari adalah Simon yang sudah memiliki ketiga kunci tersebut. Kemudian apa yang dilakukannya? Ia segera memberitahukan Pegasus bahwa English lah yang merupakan anggota terakhir dari Vortex, orang yang mereka cari-cari selama ini. Kemudian ketika English bertemu dengan Pets di sebuah gereja, ia kaget. Pets mengatakan kepada English bahwa ini adalah awal-awal dari kehancuranmu. Waduh, English pun mulai kebingungan dan tiba-tiba ternyata yang ada di dalam gereja itu semuanya merupakan anggota dari MI7 yang datang langsung menyerangnya. English pun panik, kaget, bercampur bingung. Kenapa tiba-tiba semua rekannya datang menembak? Beruntunglah ia berhasil merampas kursi roda dari Pets yang rupanya memiliki beberapa fitur canggih. English langsung kabur dengan menggunakan kursi roda tersebut dan terjadilah kejar-kejaran antara pria yang tidak tahu apa-apa dengan semua anggota dari MI7 yang mengincarnya. Setibanya di lift khusus orang cacat, English langsung menerobos antriannya, tapi seorang kakek memarahinya dan inilah yang terjadi. Setibanya di sebuah taman, ia berpikir sepertinya sudah aman, tapi ternyata malah semakin banyak anggota dari MI7. Ternyata semakin banyak anggota dari MI7 yang mengejarnya. Masih dalam kepanikan dan kebingungan yang sama, ia pun kabur kembali, menambah kecepatan dari kursi rodanya dan berhasil melewati sebuah truk pembatas. Kemudian ia langsung menemui Kate untuk meminta bantuan. Beruntunglah Kate bersedia membuka pintu hati, pintu rumah untuk menolongnya. Pintu kamar belum. Dan Kate segera mengobati lukanya. Sementara di tempat berbeda, Simon pergi ke tempat penyimpanan dan ia langsung menggunakan gabungan ketiga kunci itu. Kemudian mengambil sebuah cairan yang ada di dalam botol kecil, yang pasti itu bukan minyak Rita ataupun minyak tawon. Kembali lagi ke English, ia baru sadar dari pingsannya. Dan Kate sedang memperhatikan rekaman CCTV ketika kejadian penembakan Presiden Campbell. Sedangkan English sedang sibuk memakai celananya dan berusaha agar tidak terlihat oleh Kate. Dan kemudian setelah memperhatikan CCTV itu, ternyata orang yang menembak Presiden Campbell sebelumnya mengalami kejang-kejang kemudian terdiam. Lalu ia mendengarkan perintah dari seseorang dan dari ekspresinya secara tidak sadar ia langsung menembak Presiden Campbell. Dan terungkap ternyata senjata rahasia dari Vortex adalah cairan pengendali pikiran yang disebut Timoxylin babiburte
bubebuburtenol. Namanya terlalu sulit. Pokoknya obat itu, obat pengendali pikiran. Begitu sudah. Karena hal itu English sangat berterima kasih kepada Kate karena akhirnya ia sudah mengetahui apa sebenarnya yang terjadi. Dan ternyata celananya masih terbalik. Jangan lupa kunci Reds. Beberapa saat kemudian English datang menemui Tucker di rumahnya. Ia berusaha mengajak Tucker untuk pergi bersamanya ke Switzerland dalam rangka mencegah rencana pembunuhan Perdana Menteri Cina. Tidak lupa English memanggil mobil canggihnya yaitu Rolls-Royce Phantom. Setibanya di Swiss, mereka berusaha menerobos masuk dengan menggunakan peralatan canggih. Pertama, ia mengikatkan kabel pengait. Kedua, menggunakan alat pemanjat. Tapi ternyata itu bukan alat pemanjat, melainkan alarm ketika terdapat mara bahaya. Mereka berdua panik dan berusaha mematikan peralatan tersebut. English pun mendapat ide, yaitu seakan-akan Tucker berhasil menangkapnya, kemudian menembaknya. Tucker! Setelah itu mereka membawa English yang sudah terbungkus seperti pisang kukus. Sementara dalam gedung tersebut, Simon menyuruh anak buahnya untuk memasukkan sebuah cairan ke dalam minuman Pegasus dengan tujuan agar ia bisa mengontrol pikiran Pegasus. Kembali lagi ke English dan Tucker, mereka langsung melumpuhkan beberapa penjaga. Kemudian English loncat-loncat seperti pocong kesiangan dan kemudian ia langsung masuk ke ruangan Pegasus untuk mengingatkan bahwa Fortes akan memanfaatkan dirinya dengan sebuah cairan untuk membunuh Perdana Menteri Cina. Tapi sepertinya Pegasus tidak percaya. Datanglah Simon bersama anak buahnya, tapi English berhasil menodong mereka dan berusaha meyakinkan Pegasus lagi bahwa Simonlah orang ketiga dari Vortex. Kemudian lagi-lagi ketidakberuntungan berpihak kepadanya. Dengan polosnya ia langsung meminum minuman yang ada kandungan obat pengendali pikiran. Dan otomatis obatnya mulai bereaksi. English kejang-kejang seperti orang gila yang lagi senam SKJ. Di sini Pegasus baru menyadari bahwa selama ini mereka salah sasaran alias salah orang. Ternyata Simonlah orang ketiga anggota dari Vortex, bukanlah English. Kemudian English diperintahkan oleh Simon untuk menjadi penerjemah bagi Perdana Menteri Inggris yang saat itu sedang melakukan pertemuan dengan Perdana Menteri Cina. Beberapa saat kemudian English mengambil sebuah pistol yang berbentuk lipstik dari sakunya. Karena perintahnya adalah bersikap natural, inilah yang terjadi. Kemudian Simon memerintahkan English untuk segera menembak Perdana Menteri Cina. Ketika mau menembaknya, ia pun mengingat pesan dari gurunya di Shaolin bahwa pikiran harus menjadi tuan atas tubuh. Sebagian tubuhnya berusaha melawan perintah itu dan sebagian lagi berusaha mengikuti perintah itu. Beruntunglah Tucker berhasil memutus komunikasi Simon dan English dan menggunakan sebuah musik, dan inilah yang terjadi. Kemudian English langsung koma dan hampir meninggal. Segeralah datang Kate memberikan sebuah obat yang paling mujarab yang ada di dunia ini, yaitu sebuah kis, bukan permen, tapi And you shall be reborn. karena hal itu jantung English berdebar entahlah mungkin 360 km per jam dan sepertinya ketagihan dengan obat tersebut. Kemudian ia segera mengambil parasut dan mulai mengejar Simon yang kabur dengan menggunakan kereta gantung. Ia langsung menyerang Simon. Pertarungan antara kedua agen itu pun tak terelakkan. Kemudian Simon berusaha menyerang bagian yang paling lemah yang merupakan titik kelemahan pria. Tapi karena English sudah melakukan latihan dengan biksu Shaolin dan karena tidak mempan, Simon berusaha mengambil pistol dan kini giliran English lah yang menyerang. Dan English berhasil merebut pistol itu, tapi lagi-lagi kekonyolan pun terjadi. Ia pun jatuh ke salju dan Simon berusaha terus menembaknya. Beruntunglah tembakan berkali-kali tidak bisa mengenainya. Kemudian ia segera mengeluarkan sebuah senjata bentuknya seperti payung dan ya, Simon Ambrose langsung menguap ke udara seperti kentut dalam mode silent. Beberapa hari kemudian, karena jasanya itu, ia menerima gelar kesatria sebagai penghargaan dari sang Ratu Inggris. Tapi ketika penerimaan gelar itu dilakukan, tiba-tiba ya, ternyata itu adalah si nenek pembunuh yang menyamar menjadi seorang ratu. English berhasil melawannya, tapi sayangnya ia berhasil melarikan diri. Kemudian English terus mengejarnya dan ia pun berhasil menangkap nenek itu. Tapi ternyata yang ia tangkap dan pukuli itu adalah Ratu Inggris. Waduh.